kita sama-sama tahu bahwa sampah sudah menjadi masalah umum di Indonesia. Jika kita melihat di jalanan, tempat-tempat umum, sungai, dan lainnya, kita bisa melihat sampah berserakan di mana-mana dari berbagai macam sampah. Dari sampah organik hingga sampah non-organik. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa di tahun 2019 saja sampah di Indonesia sudah mencapai 68 juta tons. Sedangkan sampah plastik sendiri mencapai 9,52 tons. Dari kondisi sampah yang dari kondisi Indonesia yang darurat akan sampah tersebut, sebenarnya Indonesia mempunyai perda yang mengatur akan permasalahan sampah. Berikut ketentuan sanksi dalam pasal 130 ayat 1. Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada A. Siapa orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp100.000. B. Siapa orang dengan sengaja atau terbukti menumpuk sampah dan atau bangkai binatang ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, saluran air limbah di jalan, taman, atau tempat umum dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000. C. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000. Yang terakhir, setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat atau lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000. Terima kasih. Dampak buruk lingkungan kotor serta polusi sampah terhadap lingkungan sendiri meliputi banyak hal, dan salah satunya adalah pencemaran air. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikan tidak sehat. Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya melalui udara, air, tanah, maupun organisme lain dapat menimbulkan penyakit dan sampah yang tidak terkelola. Selain menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu estetika, juga menjadi media perkembangbiakan vektor dan hewan pengarat. Dan yang terakhir, sampah juga menyebabkan banjir dan sangat merugikan bagi masyarakat yang dikelilingi oleh sampah yang berserakan. Ya, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara dan tips-tips untuk menjaga kebersihan air dan lingkungan. Yang pertama adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Memang kalimat ini terkesan sederhana dan kita semua orang pasti tahu. Akan tetapi pada prakteknya, hal ini mungkin saja kita tidak lakukan. Buktinya saja, masih banyak sampah-sampah yang berada di selokan, yang berada di sungai, yang berada di jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tuh tidak disiplin untuk menerapkan hal ini. Sedangkan membuang sampah pada tempatnya itu merupakan hal yang penting. Jika banyak sampah yang menumpuk di sungai, maka akan menyebabkan banjir. Itu adalah konsekuensi dari kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu diharapkan kita semua sadar dan kita semua akan mendisiplinkan diri untuk belajar membuang sampah pada tempatnya. Dan juga diharapkan pemerintah menetapkan peraturan yang khusus untuk mengatur kita agar membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita dapat lebih disiplin. Lalu cara yang kedua adalah menerapkan 3R. 3R itu adalah reduce, reuse, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang hasil sisa kita yang masih dapat digunakan dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya saja ketika kita menggunakan bungkus air mineral. Nah, botol itu kita bisa menggunakannya kembali dengan fungsi yang sama atau fungsi yang beda. Jadi misalnya pada fungsi yang beda, misalnya botol air mineral itu kita bisa jadikan sebagai tempat untuk menaruh sabun cair, jadi tengahnya nanti tutupnya itu dibolongin, lalu kita membuat itu menjadi tempat sabun cair. Ataupun kertas print-printan yang belakangnya kosong, kita bisa menggunakan untuk kertas coret-coretan untuk mengurangi sampah kertas tersebut. Lalu yang kedua adalah reduce. Jadi reduce itu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan banyaknya sampah. Jadi contohnya misalnya kita mengurangi penggunaan sedotan, ataupun kita mengganti penggunaan kantong kresek menjadi tas kain. Jadi kita kalau pergi ke swalayan tidak menggunakan lagi tas kresek, melainkan menggunakan tas kain. Lalu juga yang ketiga, recycle, berarti daur ulang. Misalnya mendaur ulang botol
menjadi tempat pensil atau botol menjadi media tanam. Banyak sekali option dari recycle ini. Lalu yang ketiga adalah hal yang penting juga, yaitu pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Jadi sampah organik itu sampah yang mudah untuk membusuk. Jadi kita bisa lebih tahu cara mengolah yang organik dan anorganik. Jadi sampah organik misalnya kita bisa menggunakan sebagai pupuk kompos, dan juga non-organik sebagai kita gunakan juga dalam 3R ini, kita juga bisa menerapkan hal itu. Jadi diharapkan melalui video ini kita semua dapat lebih sadar untuk menjaga kebersihan air dan lingkungan, sehingga kita juga dapat menikmati hasilnya. Karena menjaga kebersihan itu juga untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sekian, terima kasih.